Ada bahasan menarik yang saya baca dari tulisan Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni tentang Qiyamun Nahar. Kalau ini Qiyamul Lail kan sudah biasa. Ini Qiyamun Nahar. Beliau membandingkan dua surah yang berdekatan, yang awal-awal juga turun, yakni surah Al-Muzammil dengan Al-Muddathir. Dua surah ini mirip. Mirip apanya? Pertama dari sisi lafal, lafaz maupun makna. Diawali dengan perintah yang sama, kum. Yang dipanggil juga sama, ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddathir. Artinya sama itu. Muzammil artinya orang yang berselimut, muddathir juga sama. Bedanya apa muzammil dengan muddathir? Kalau muddathir itu selimutnya tebal, ya, dari kata disar, selimutnya bisa rangkap, bisa tebal. Kalau muzammil pokoknya berselimut. Sehingga kalau di terjemahan Kemenak diartikan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berkemul. Kemul itu bahasa Jawa, kemulan, ya. Kurang lebih sama, wahai orang yang berselimut. Yang diseru sama, perintahnya juga sama. Kum sama, kum. Kalau ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Kalau ya ayyuhal muddathir, perintahnya juga sama, kum fa'anzir. Jadi sama-sama suruh bangun. Makanya Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni mengatakan ini sama qiyam. Satunya qiyamul lail, satunya qiyam dalam tanda petik an-nahar. Karena tugasnya nanti beda. Ini sisi pertama, dari sisi seruan dan dari sisi perintah sama-sama untuk bangun. Kemudian yang kedua, surah ini juga sama dalam artian sisi waktunya, sama-sama di awal-awal diturunkan. Walaupun Al-Muzammil duluan, tapi enggak berapa lama Al-Muddathir. Kemudian dari sisi tempat juga sama, berurutan. Biasanya Al-Quran walaupun turunnya berdekatan tidak diletakkan di selalu urut begitu, enggak. Tapi ini Al-Muzammil, setelah itu ya surah ke-73 Al-Muzammil, Al-Muddathir surah ke-74. Sehingga kalau kita mau perhatikan, ini ada pelajaran yang penting dalam dua surah ini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kalau Al-Muzammil itu perintahnya adalah untuk di awal itu qiyamul lail, qumil laila illa qalila. Bangun, bangun. Bangun untuk apa? Melaksanakan sholat malam. Sholat malam. Ini perintah awal-awal, karena apa? Nanti penjelasannya di belakang itu, setelahnya sholat malam itu punya pengaruh yang sangat besar kepada kekuatan hati, kekuatan tekad, semangat. Jadi kekuatan spiritual itu lebih bisa diasah pada saat tengah malam kalau dilakukan qiyamul lail. Secara istilah sebetulnya qiyamul lail tidak mesti di tengah malam, ya. Dalam istilah para ahli fikih, ya, qiyamul lail itu adalah qada'ul lail walau sa'atan, menghabiskan malam walaupun cuma 1 jam, 1 saat, bis sholati au ghairiha. Jadi qiyamul lail itu tidak mesti sholat. Qiyamul lail itu bisa dengan sholat malam. Qiyamul lail bisa dengan selain sholat malam, baca Al-Quran. Termasuk yang kita lakukan ini qiyamul lail, ya, qiyamul lail ini thalabul ilm, mudzakarah. Sampean kalau bisa menulis yang bermanfaat itu termasuk qiyamul lail. Mengaji itu qiyamul lail. Kalau dilakukan setelah terbenam matahari, ya, sampai fajar, itu qiyamul lail. Kalau yang dilakukan sholat sunnah itu termasuk qiyamul lail. Kalau dilakukan sebelum tidur itu ya qiyamul lail biasa, seperti nanti tarawih itu qiyamul lail, nanti sholat witir itu qiyamul lail. Kalau dilakukan setelah tidur baru bangun itu baru namanya tahajud. Jadi tahajud itu bisa dengan sholat witir cukup, ya, sholat witir. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat malam illa qalila, kecuali sebagian kecil dari malam itu. Nisfahu awingkus minhu qalila,
yakni separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Jadi maknanya sholat malam itu bisa tengah malam, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Para ahli fikih mengatakan yang afdal itu sepertiga malam terakhir. Tidak mampu itu ya, sebelum subuh, sebelum waktu masuk subuh itu bisa sholat malam. Tahajud bisa waktu misalnya jam 4 kan. Kalau sekarang subuhnya jam 5, setengah 5 masih bisa. Masih bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ya, auzid alaih warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini suruh kita ini banyak beribadah di waktu malam. Ini perhatian terhadap ini insya Allah sudah banyak. Nah, yang agak kurang dibahas itu adalah ya, qiyamun nahar tadi dalam tanda petik ya, karena ini istilah beliau, qiyamun nahar, melakukan ibadah pada siang hari. Dan kata beliau ini lebih penting daripada qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu banyak berputar pada sunnah, qiyamun nahar ini wajib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Bangun dan beri peringatan. Apa qiyamun naharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan di dalam tafsir Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, tafsir beliau juz 92 halaman 462. Beliau mengatakan wa syaghalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fin nahar, yang ketika menafsiri innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya engkau pada waktu siang punya kesibukan yang banyak. Ini masih di surah Al-Muzammil. Apa kesibukannya? Ya tadi yang kum fa'anzir tadi, memberi peringatan. Apa kata beliau, kata Imam Ibnu Ashur ya, wa syaghalan nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahari bid da'wati ila Allah taala. Kesibukan Rasul di waktu siang itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak aktivitas dakwah Nabi pada waktu siang dulu. Karena kalau malam kadap ya, susah malam, kecuali terang bulan gitu ya. Kalau siang yaitu penerangan alam. Banyak dakwah pada waktu siang. Wa iblaghil Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an. Wa ta'limid din, mengajarkan agama. Wa mahajjatil musyrikina, beradu argumen dengan orang-orang musyrik. Kegiatan Rasulullah. Jadi di siang hari yang sabhan tawila, kesibukan yang banyaknya Rasulullah itu kesibukan dakwah, memberikan peringatan, mengajar. Wa iftiqadil mu'minin al-mustad'afin, membantu orang-orang mukmin yang dizalimi, yang teraniaya, yang tertindas, yang lemah. Fa'abbara an jami'i dzalika bis sabhit tawil. Maka Allah memberikan ungkapan untuk semua aktivitas siang harinya Rasulullah itu dengan sabhit tawil atau sabhan tawila, kesibukan yang panjang. Ini penting sebetulnya kita perhatikan di sini. Kadang kita ini merasa sudah mendekat kepada Allah Ta'ala di malam hari, seolah-olah sudah beres. Padahal perintahnya ketika berselimut tebal tadi, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan kepada manusia. Dan ini ya lebih penting dalam aktivitas kaitannya dengan perbaikan masyarakat. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail itu untuk memperkuat diri, spiritual, pemahaman. Qiyamun nahar ini untuk perbaikan kehidupan bermasyarakat, untuk bagaimana Islam itu supaya bangkit kembali, membangkitkan umat. Itu perlu qiyamun nahar di samping tadi qiyamul lail. Karena itu dalam kondisi saat ini yang lebih diperlukan sebetulnya, ini bukan berarti yang lain kurang perlu ya, qiyamul lail sangat perlu, tapi perhatian besar kita ini qiyamun nahar ini, memberi peringatan di tengah-tengah ketika umat ini memang perlu diberi peringatan. Ya, tadi di sini ngobrol dengan beliau, ya, generasi di mana Wonosobo, beliau cerita puasa itu banyak anak-anak muda yang tidak puasa lagi, ngerokok di mobil,
Ditegur katanya malah melawan. Pada Allah aja aku nggak takut, kata dia, apalagi sekedar teguran engkau. Ini perlu peringatan. Orang tidak sholat, coba pikirkan, sholat itu adalah amal yang akan dihisab pertama kali kalau terkait ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau aktivitas pertama kali yang akan dihisab selain sholat itu adalah terkait dengan darah. Dalam hadis itu gitu. Jadi hal yang pertama kali dihisab itu sholat, atau yang kedua darah. Yakni kalau dikompromikan dua riwayat ini, kalau urusan dengan manusia, yang pertama dihitung ini darah, urusan darah. Siapa yang pernah bunuh siapa, selesaikan pertama kali. Tapi urusan ibadah dengan Allah Ta'ala, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kewajiban yang tidak ada uzurnya, kecuali lupa, tertidur, maka sholat ini kewajiban yang sangat-sangat penting. Ini perhatian, bahkan sampai negara mestinya perhatian terhadap ini. Di dalam salah satu kitab tentang qawaid fiqhiyah, ketika orang bicara masalah darurat, ada kaidah kan, akhafud dararain, mengambil mudarat yang paling akhaf, paling ringan. Nah di situ dijelaskan salah satu contoh mudarat paling ringan itu adalah memberikan hukuman kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kalau 3 imam mazhab, ya, selain Hanafi, hukuman orang tidak sholat ini kan disuruh sholat, ditahan suruh sholat. Kemudian kalau tidak mau juga, kalau karena malas, ya, disuruh, kata dalam mazhab Syafi'i, tidak lama-lama itu. Kalau tidak mau sholat, hukuman mati. Saya sampaikan supaya para jamaah merujuk kembali itu, gimana para ulama dulu. Dan dalam mazhab Syafi'i ini masih di dalam dianggap sebagai kaum muslimin kalau dia sekedar malas. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau karena malas dianggap masih muslim, jadi dia dikubur di pekuburan kaum muslimin. Mazhab Imam Ahmad ini dianggap non muslim sudah. Nah kalau mazhab Hambali itu dipenjara. Penjara. Jadi ikhtilaf tentang hukumannya itu. Tapi hukumannya sama-sama berat. Nah di kitab Qawaidul Fiqhiyah itu dijelaskan kenapa ini hukumannya berat. Ini kan mudarat. Hukuman itu mudarat, membahayakan manusia, urusannya nyawa itu. Tetapi kemudaratan yang lebih besar itu adalah ketika tidak dihukum, sehingga orang menggampangkan sholat. Itu mudarat lebih besar. Jadi hukum syariat kadang dikatakan kalau diterapkan ini membahayakan. Yang lebih bahaya itu kalau tidak dipakai. Jadi kalau mengambil mudarat paling ringan itu adalah ya, menerima resiko dari menerapkan hukum syariatnya Allah Ta'ala. Karena kalau itu tidak dipakai, mudaratnya lebih besar lagi. Orang akhirnya menggampangkan tidak sholat, menggampangkan agama, yang itu ketika terjadi dibiarkan, bahayanya tidak hanya di dunia, bahayanya sampai akhirat. Tidak ada ikhtilaf, meninggalkan sholat itu dosa besar, lebih besar dari berzina itu. Na'udzubillah. Ini perlu diberi peringatan, masyarakat ini perlu diberi peringatan, bangun dan beri peringatan. Qiyamun nahar begitu. Ini kadang menyampaikan begini ini ya dianggap apa ya, keras atau apa. Ya memang hukumnya begitu, sampaikan. Tidak percaya, bukai kita para ulama itu. Memang begitu adanya. Bukan aib. Ya, hukum syariat itu ada yang anggap oh ini kayak aurat. Jangan disampaikan. Tidak, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ada yang senang, ada yang tidak, yaitu resiko. Resiko yang kecil, resiko lebih besar kalau tidak disampaikan, masyarakat tidak tahu. Dan karena itulah Rasulullah SAW dakwah beliau dimusuhi itu gara-gara memang beliau yang lebih dikedepankan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Beri peringatan. Sekarang ini urusan minuman keras juga tidak selesai-selesai itu. Efeknya apa? Ya, 19.000 orang itu mati tiap tahun itu terkait dengan minuman keras. Menurut penelitian begitu. Sekitar 19.000 tiap tahun. Yang kemarin itu di mana? Kalimantan Timur. Anak usia SMK mabuk, kemudian apa? Membunuh satu keluarga. Bapak ibunya dibunuh, anaknya 3 orang dibunuh juga. Berita awal itu bahkan ibunya itu setelah mati diperkosa, anak perempuannya juga sama.
mabuk. Hal begini dibiarin, seolah-olah tidak jadi masalah kan, itu hilang begitu saja. Perjudian juga begitu, judi online dan sebagainya. Ini beri peringatan, dan peringatan yang paling mujarab itu adalah ketika negara yang melaksanakan. Sebagaimana kata Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah atau di dalam Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu bisa mencegah sesuatu dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Tidak selesai itu dengan kita bacakan Al-Qur'an. Kita ruqyah tidak selesai. Negeri ini kita ruqyah bareng-bareng tidak selesai. Tapi dengan kekuasaan bisa selesai. Kalau memang kekuasaannya sultan itu ya, memang mau memakai hukum syariat ini. Ini yang sangat penting di situ ya. Tanpa hukum syariat kacau kehidupan. Sebagaimana kacaunya sekarang. Ada jamaah di sini yang WA nanya ini tentang kecurangan. Kecurangan pemilu bikin kacau. Kecurangan pemilu mungkin kacau ya. Ada yang katakan curang, ada yang tidak. Tapi kekacauan yang lebih besar itu adalah ketika kita tidak peduli lagi ini pemilu itu mau kemana arahnya, mau menerapkan hukum syariat apa enggak. Ketika kita lalai tentang itu, ini lebih besar kacaunya, lebih besar kacaunya. Allah sendiri telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban, sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau kitab, yakni Al-Quran, fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran itu ada dzikrukum, maknanya adalah syarafukum, kemuliaan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memahaminya? Tidak mikir apa? Kalau di dalam Al-Quran ini ada sebab-sebab kemuliaan bagi kita, bagi kaum muslimin, bahkan kebahagiaan bagi umat manusia. Kita mestinya kan sadar betul ini ya, Al-Quran ini apa? Kitab terbaik yang Allah jamin keotentikannya. Diturunkan Allah, dipilihkan bulan terbaik, bulan Ramadan, dibawa oleh malaikat yang paling baik pula, malaikat Jibril alaihissalam, diberikan kepada nabi yang terbaik pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihkan paling bagus, diberikan kepada umat terbaik jika umat ini mau melaksanakannya. Tapi ini kan ya, perlu kita sekali lagi, nanti Ramadan mau datang lagi, pastinya kita itu yang kita galakkan itu bukan sekedar pembacaannya, tadarusnya, tapi tadarus dalam arti tilawah, tapi tadarus dalam arti mengkaji, memperjuangkan, mengkaji hukum-hukumnya, mempelajari itu ya, tentunya setelah kita belajar fardu ain ya, kewajiban-kewajiban kita ini umat Islam wajib yang pertama itu pelajari apa yang jadi kewajiban kita ya, fardu-fardu yang kita lakukan hari-hari itu. Setelah itu di kitab Hidayatul Adqiya meningkat, pelajari Alkitab dan As-Sunnah. Untuk itu pelajari dulu kaidah-kaidahnya, ilmu alatnya bahasa Arab ada 13 cabang itu, tidak harus semuanya, tapi mana yang penting untuk mempelajari ini hendaknya kita pelajari. Nahwu, sorof, balaghahnya. Kalau masalah ilmu qawafi, ilmu arud itu mungkin ya belakangan. Pelajari itu, pelajari juga usulul fiqhnya. Ilmu alat, usul fiqh ini ilmu alat untuk mempelajari apa? Untuk memahami dalil. Karena kalau belajar langsung Al-Qur'an tidak ngerti usul fiqh, qawaid itu tafsir misalnya, ya kita bisa kacau. Apalagi dapat orang-orang nyufi yang tidak beres. Nyufi yang tidak beres gimana? Tidak punya dasar ilmu syariat bicara tasawuf. Tidak sedikit begitu. Malam Selasa minggu pekan lalu, pekan ini malam Selasa ngisi pengajian fikih. Ada bapak-bapak yang nanya, ya, ketemu orang yang dia itu sholatnya cukup 3 waktu, bukan 5 waktu, 3 waktu, yakni subuh, ya, zuhur asar di jamak qashar terus, maghrib isya di jamak qashar terus. ada aliran begitu, ternyata ada. Saya tanya alasannya kenapa?
Alasannya kita ini di dunia ini kan musafir. Kita ini menuju akhirat. Ya. Pakai dalil misalnya, ma ana fid dunya illa karaqibin. Tidaklah aku ini hidup di dunia melainkan seperti karaqibin, seperti orang penunggang kuda, penunggang unta. Istadhalla tahta syajarah. Yang kemudian di dunia ini seolah-olah sekedar bernaung di bawah pohon. Tsumma roha, kemudian istirahat sebentar, wa tarakaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Dan kita hidup ini kan seperti musafir. Musafir itu boleh jamak qashar. Seumur hidup jamak qashar. Ya Allah, dibahas itu katanya Anda belum sampai makomnya. Hal-hal begini banyak itu ya. Ini masih untung dia sholat. Yang tidak sholat juga banyak. Ada aliran yang tidak sholat itu cuma wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat itu untuk mengingatku. Jadi begitu ingat ya sudah sholat itu. Pakai ayat dia. Ini kan ya Allah, ini musibah ini. Tugas negara salah satunya itu menjaga agar umat Islam itu benar, tidak muncul hal-hal aneh begini. Dan itu menggejala di mana-mana. Ada di dalam Al-Quran itu yang cukup menyedihkan itu ya Allah ceritakan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian menggantikan setelah mereka itu generasi yang mereka itu meremehkan sholat, mengikuti syahwat. Kelak mereka akan menjumpai ghayy. Ghayy ini ahli tafsir beda pendapat. Salah satunya ada yang memahami itu adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Coba bayangkan ini ada generasi begitu. Dan yang lebih kita hati rasa sesak itu ya ketika baca itu, melalaikan sholat di situ. Yang dianggap dosa di situ itu adalah mereka bukan meninggalkan, tetapi mereka itu melaksanakan sholat di luar waktunya. Tidaklah zuhur kecuali zuhur sudah habis, asar tunda habis waktunya baru sholat asar. Yang dicela itu di situ. Apalagi dengan orang yang tidak yang tidak sholat tadi. Hal-hal begini perlu diberi peringatan, dan tidak cukup kita ini secara pribadi, tidak cukup. Peringatan begitu. Karena itulah sebetulnya memberi peringatan yang paling efektif itu sebetulnya peringatan kepada pemegang kekuasaan. Kezaliman yang besar itu terjadi ketika pemegang kekuasaan tidak memakai aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang bahaya itu. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sudah wafat beliau, yang digelari Imam Asy-Syafi'inya abad ini. Beliau di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, beliau mengatakan wa naddadallahu ta'ala bil zulmi wadz zalimin fi ayatin adidatin. Allah Ta'ala telah mencela orang-orang zalim, para penindas, diktator, orang yang aniaya dalam banyak ayat. Minha diantaranya adalah wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun, surah Ibrahim. Jangan kalian mengira Allah Subhanahu wa taala itu lalai, tidak diapa-apakan itu orang-orang zalim, lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Kemudian diantaranya yang lain kata beliau wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu dan azwajahum, pasangannya. Kalau kita lihat pasangannya ini bukan berarti dengan istrinya, enggak ya, tapi maksudnya adalah wa atba'ahum, dengan pengikut-pengikutnya, wa asbahahum, dan orang-orang yang semisal mereka, walladzina amilu bi'amalihimul batilah, dan orang-orang yang mereka beramal dengan amal yang batil seperti mereka. Kumpulkan jadi satu grup. Nanti di yaumil mahsyar ada kumpulannya itu. Ini ancaman dari Allah Ta'ala. Dikumpulkan sama-sama orang zalim. Kemudian beliau katakan, Syekh Wahbah di dalam tafsir Al-Munir, wa min akhtari anwa'iz zulmi al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Di antara jenis akhtar itu yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya.
Akhtaril zulmi berarti kezaliman yang lebih berbahaya. Jadi zalim bisa bahaya, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum mengurus suatu urusan dengan yang selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di kalangan tafsir para ulama, itu banyak ungkapan begini, ini banyak. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya dalam Madarijus Salikin beliau katakan apa? Wal hajah ila syariah asyaddu minal hajah ila tanafus. Keperluan manusia kepada syariat, kepada hukum-hukum Allah taala itu jauh lebih bersangatan daripada keperluan mereka terhadap bernafas. Nafas ini kalau kita bilang keperluan sangat besar, tetapi keperluan untuk kita tunduk kepada syariat Allah jauh lebih besar daripada keperluan untuk bernafas, apalagi sekedar keperluan makan dan minum. Beliau katakan kenapa? Karena kalau orang tidak terpenuhi kebutuhan bernafas, makan dan minum, yang terjadi paling-paling mati, nyawa lepas dari badan. Tetapi ketika orang ini hidup tanpa diatur oleh syariatnya Allah Ta'ala, maka yang terjadi itu badannya rusak. Banyak orang bunuh diri kan sekarang, bunuh diri di mana-mana itu. Negeri-negeri Eropa itu banyak bunuh dirinya, Amerika banyak, Jepang enggak begitu. Indonesia masih agak kurang ya, sekitar 10 ribuan per tahun, 10 ribuan itu. Secara fisik rusak, tetapi yang lebih rusak itu adalah ruhnya, spiritnya, jiwanya yang rusak. Jiwanya yang rusak. Orang kena penyakit jiwa banyak itu. Stres itu lebih parah daripada mati. Lebih parah daripada mati. Jadi ini kezaliman yang lebih besar, lebih bahaya itu adalah tidak mau pakai hukum Allah Ta'ala, dan kita menganggap itu biasa. Masya Allah ya. Makanya tadi kum fa'anzir, bangun, beri peringatan, ingat ini loh problem yang lebih besar. Jangan sampai kita ini lalai dengan problem-problem yang lain. Jadi diantara itu nggak mau pakai hukum Allah. Wa zulmul hukam, kata Syekh Wahbah. Yang kedua kezaliman hukam, penguasa. Kemudian wa zulmul qudat, kezaliman para hakim ya, hakim semakin tinggi hakimnya, kalau zalim rusaknya semakin banyak. Penguasa semakin tinggi kedudukannya, merusak zalim, kezalimannya semakin besar. Ini banyak para ulama mengingatkan itu seperti ini, bukannya Syekh Wahbah saja. Imam Al-Ghazali misalnya di dalam Ihya beliau, fa fasadur ra'aya bi fasadil muluk, kata beliau begitu. Rusaknya rakyat ini karena rusaknya penguasanya. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama, rusaknya penguasa karena rusaknya ulamanya. Nah, ulama kena. Jadi rakyat rusak karena penguasa, penguasa rusak karena ulama. Fasadul ulama bi istilahi hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama itu ketika mereka sudah dikuasai kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Gimana ndak susah ya, punya pondok, tanah masih ngutang misalnya, membangun ndak selesai-selesai, kemudian datang orang ngasih bantuan. Kalau ndak kuat-kuat iman itu ya banyak yang terbeli. Ada di Jawa Timur itu berapa, 2 miliar, 7 miliar, mau dibantu gitu, ada yang kembalikan. Ada yang punya pondok itu kawatnya itu sampai neyeng, betagar, nggak naik itu bangunan. Tapi kiainya masih menolak kalau untuk uang-uang yang kemudian ada kompensasi itu. Kadang enggak ada kompensasi, sekedar dipasang nama saja. Ada teman yang begitu, 2 miliar ditawar itu, enggak usah kampanye, cukup nama sampean aja di sini. Itu kalau ulama yang punya nama kan bisa dijual nama itu. Ketika ulamanya begitu rusak, enggak bisa nasihati lagi, enggak bisa. Wong dirinya aja rusak, apalagi orang mau dinasihati, enggak bisa. Jadi kata Syekh Wahbah tadi, ini kezaliman besar, itu kezaliman penguasa. Kata Imam Al-Ghazali ya juga sama.
penguasa. Tetapi Imam Al-Ghazali nyatakan tugas ulama ini sebetulnya yang ini relevan dengan tadi yang kum fa'anzir tadi, bangun qiyamun nahar, bangun dan beri peringatan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada riwayat dari Abu Nuaim yang kurang lebih ini maknanya ya, lantah laka ar-ra'iyatu wa in kanat zalimatan musi'ah. Rakyat itu tidak akan binasa meskipun ya, di antara rakyat itu banyak zalim ya, banyak perilakunya buruk. Idza kanat al-wulatu hadiyatan mahdiyatan, jika para pemimpinnya itu adalah suka menunjukkan ke jalan yang benar dan menerima nasihat. Jadi mau menerima masukan, dinasihati, tidak malah nangkap. Ya, sebagaimana kita lihat bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid dinasihati oleh Syakik al-Balkhi ya. Salah satu nasihatnya dikatakan fa illam taf'al fi mulkika bidinillah, wahai Harun, kalau engkau tidak melaksanakan hukum Allah di dalam wilayah kekuasaan engkau, fa anta za'imu ahlin nar, kelak engkau di akhirat akan menjadi pemimpinnya penduduk neraka. Rakyat engkau enggak engkau atur supaya taat pada Allah, engkau biarin mereka maksiat, engkau di akhirat jadi pemimpin mereka. Syakik al-Balkhi itu gurunya Hatim al-Asom. Imam Al-Fudail bin Iyad sama nasihati Harun ar-Rasyid. Bahkan orang non muslim itu menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diterima. Saya lupa kitabnya itu, ada cerita salah satu panglima beliau, Qutaibah kalau tidak salah namanya itu, menaklukkan satu wilayah. Sudah menang ini ditaklukkan, tapi di antara orang-orang penduduk wilayah itu kemudian tahu ini ajaran Islam, bahwasanya dalam Islam itu mereka tidak boleh diserang sebelum didakwai, tidak bisa ujuk-ujuk diserang, tidak. Mereka datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan itu. Apa yang diterima oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau putuskan ngirim qadhi, hakim, untuk menyelidiki masalah itu. Dan akhirnya hakimnya memang menemukan realitas di lapangan, pasukan ini keliru, tidak didakwai tapi langsung diserang. Akhirnya diputuskan pasukan mundur. Jadi bicara hukum ini tidak bicara untung rugi, tapi mana hukumnya? Ini kan sudah menang kok, sudah menang, suruh mundur mereka. Pasukan dimundurkan, kemudian diulang. Suruh masuk Islam kah, mau bayar jizyah kah, mau perang kah? Mereka akhirnya sadar ini nggak ada ajaran kayak gini. Jadi selama masih bisa nerima nasihat, masih mau pakai aturan Allah Ta'ala, ya ada rusak-rusak sedikit tidak akan sampai binasa. Walakin tahlakur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan. Akan tetapi rakyat itu bisa binasa meskipun mereka itu mendapatkan petunjuk baik. Idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah, jika para penguasanya itu zalim dan buruk. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengherankan bahwasanya menasihati penguasa itu sebagai jihad paling afdalul jihadi kalimatu haqqin tuqalu inda imamin jair. Afdalnya jihad, perjuangan itu adalah kalimat yang benar yang disampaikan kepada penguasa yang sewenang-wenang, ya, tentunya dengan cara yang baik. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak ya. Qiyamun nahar itu banyak. Salah satunya tadi fa'anzir, ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, itu qiyamun naharnya. Beri peringatan, besarkan Tuhan engkau, baju cuci, dan seterusnya itu ayat-ayat itu.